Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Jaya. Saya dari program studi Ilmu Politik Universitas Jambi Fakultas Hukum. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perbedaan negara dengan sistem konfederasi, sistem parlementer, dan sistem presidensial. Nah, di situ nanti saya akan menjelaskan beberapa perbandingan dan perbedaan antara masing-masing dari sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem konfederasi, di mana ketiga sistem tersebut merupakan sistem-sistem yang ada di dunia ini dalam menjalankan suatu kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu ada sistem parlementer. Sistem parlementer sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan, di mana di situ parlemenlah yang nantinya akan memilih presiden maupun perdana menteri. Parlemen yang dimaksud di sini adalah parlemen yang beranggotakan legislatif, di mana di situ nanti pemilihan presiden atau perdana menteri melalui voting dari anggota parlementer, berbeda dengan sistem yang lainnya seperti kita di Indonesia, yaitu melalui pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU. Sedangkan parlementer ini sistemnya pemilihan presiden melalui voting atau pemungutan suara dari anggota parlemen legislatif. Sistem parlementer sendiri sering disebut bahwasanya presiden maupun perdana menteri hanyalah sebagai simbol, sebagai kepala negara. Namun setiap kebijakannya selalu harus berdasarkan dari parlementer. Seperti bahwasanya di situ parlementerlah yang sangat berkuasa. Tidak ada pemisahan kekuasaan khusus atau yang sangat nampak antara eksekutif dan legislatif, di mana di situ yang menjadi eksekutif atau menjadi presiden atau yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan di situ selalu ditunjuk oleh parlementer. Tentunya di situ banyak sekali yang menjadi eksekutif berdasar dari para parlementer atau para legislatif. Jadi seringkali juga sistem ini sangat tidak jelas akan pemisahan kekuasaannya, karena itu tadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang selalu mengacu dan mengarah oleh kebijakan dari parlementer sendiri atau dari anggota legislatif. Sistem parlementer ini memiliki ciri-ciri perdana menteri punya hak istimewa atau prerogatif yang bisa mengangkat dan menurunkan menteri. Menteri terbatas tanggung jawabnya pada lembaga legislatif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif. Pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri dan presiden atau raja berperan sebagai kepala negara. Namun setiap pemilihan kebijakannya selalu berdasarkan dari parlemen. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Sistem parlementer memiliki kelebihan yaitu di mana pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat, karena biasanya sistem ini di mana legislatif dan eksekutif selalu memiliki kebijakan yang sama, tidak bisa diganggu di situ. Kemudian pelaksanaan dari suatu pemerintahan, dari pembuatan kebijakannya sangat jelas. Yang ketiga yaitu parlemen atau legislatif di sini sangat ketat dalam mengawasi kinerja kabinet yang sangat berpotensi terhadap kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan, di mana di situ banyak sekali parlemen-parlemen yang masuk ke dalam pemerintahan. Tentunya nanti akan mudah dalam mengawasi suatu kebijakan yang dilakukan oleh kabinet yang berkoalisi pada saat itu. Kemudian keputusan jika terjadi suatu masalah dapat didapatkan tanpa memakan banyak waktu.
Tentunya di situ di mana parlementer sangat berkuasa dan pemisahan antara eksekutif dan legislatif tadi tidak jelas. Biasanya yang menjadi pemimpin di situ berdasarkan partai atau koalisi yang sama. Jadi mereka pastinya sudah memiliki pemikiran, memiliki jawaban dalam suatu permasalahan sangat cepat dan sama. Tidak banyak pembantahan dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian kekurangan dari sistem parlementer ini, jabatan kuasa eksekutif bergantung pada dukungan parlemen yang berakibat suatu waktu bisa dijatuhkan parlemen. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya parlementer di sini sangat memiliki peran yang penting, bisa mengangkat dan bisa menjatuhkan eksekutif. Kemudian periode pemerintahan eksekutif tidak selalu berjalan tergantung dari parlemennya. Tidak jelasnya di sini karena pemilihan presiden atau pengangkatan eksekutif selalu bergantung pada parlemen dan seringkali waktunya berubah-ubah. Masih banyak lagi kekurangan dari sistem parlementer ini, di mana di situ sangat tidak demokratis seperti di negara kita. Sebenarnya bukan sangat tidak demokratif, tapi kurang demokratif. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem presidensial, di mana sistem presidensial sendiri merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu, dan tentunya kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah dengan jelas di sini. Kemudian sistem presidensial ini dipilih langsung oleh presiden, pemerintahan dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat, tentunya bukan melalui parlemen. Sangat berbeda dengan sistem parlementer tadi, di mana di sini presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memecat menteri atau pejabat yang setingkat dengan menteri. Menteri langsunglah yang bertanggung jawab terhadap presiden, di mana sistem presidensial ini sangat bisa disebut dengan sangat demokratif. Sistem presidensial ini tentunya juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari sistem presidensial ini di mana presiden sebagai eksekutif memimpin dengan sangat stabil karena dibedakan dengan sistem parlemen tadi, dibedakan dengan legislatif dan tidak bergantung kepada parlemen. Masa jabatan dari presiden ini sangat jelas karena telah ditentukan oleh undang-undang dari negara, tidak bisa diganggu oleh parlemen, di mana di sini parlemen tidak punya hak untuk menurunkan jabatan seorang presiden, berbeda dengan sistem parlemen tadi yang sangat bergantung kepada parlemen. Sedangkan di sini kekuasaan eksekutif, legislatif sangat dipisahkan. Seperti di Indonesia, kekuasaan kita dibagi menjadi 3, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana di situ mereka saling berkaitan namun berbeda dalam hal kekuasaan. Eksekutif memimpin menjalankan suatu pemerintahan, sedangkan legislatif memantau dan membantu menjalankan pemerintahan. Yudikatif menegakkan hukum yang telah dibuat oleh legislatif. Kemudian lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif. Mengapa demikian? Karena di sini presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, tidak melalui sistem parlemen. Jadi tidak ada kesempatan yang besar untuk anggota parlementer, anggota legislatif untuk menjadi kepala negara ataupun kepala eksekutif atau menjadi presiden dan perdana menteri. Kemudian kekurangan dari sistem presidensial ini yaitu kekuasaannya sangat mutlak oleh presiden bisa terjadi karena tidak ada pertanggungjawaban dari parlemen secara langsung. Biasanya musyawarahnya selalu berdasarkan keputusan-keputusan dari seorang presiden. Namun sistem presidensial ini juga
terdapat di berbagai negara, contohnya di negara kita sendiri. Sedangkan parlemen tadi, contoh negara yang menerapkannya yaitu ada dari negara tetangga, yaitu dari Malaysia. Kemudian yang ketiga ada sistem konfederasi, di mana sistem konfederasi merupakan sistem sebagai persekutuan atau liga, adalah persatuan kelompok atau negara berdaulat yang bersatu untuk tujuan aksi bersama dengan aturan yang lebih ketat. Nah, di sini dimaksudkan dengan sistem konfederasi yaitu di mana negara-negara berdaulat bergabung bersatu untuk menjadi suatu liga atau berkelompok seperti itu. Negara dengan sistem konfederasi ini tentunya juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Negara konfederasi ini sebagai contoh ada dari Amerika. Mereka berkomplot, bergabung, berbeda-beda kepala negara di situ. Namun mereka bersatu menjadi satu kesatuan yang memiliki tujuan untuk saling melindungi, saling membuat kebijakan yang sama, agar mereka bisa jauh lebih berdaulat dan lebih tinggi tunjangan ekonominya. Ciri-ciri dari negara konfederasi ini muncullah sebuah perjanjian atau perjanjian dan bukan konstitusi. Anggota yang berbeda, berdaulat dan independen. Badan konferensi tidak memiliki kekuasaan langsung atas penduduk suatu populasi. Negara-negara yang menjadi anggota konfederasi tertentu tunduk pada hukum internasional. Nah, di mana di sini ciri-cirinya mereka selain mereka bersatu membuat suatu perjanjian, mereka sangat tunduk dengan hukum internasional yang telah mereka terapkan. Kemudian anggota memiliki hak pemisahan diri. Negara-negara yang membentuknya mungkin menolak untuk menerapkan beberapa keputusan dari badan pengukuhan. Kemudian sistem konfederasi ini atau sistem serikat ini pernah hampir terjadi di Indonesia. Namun kenapa sistem tersebut gagal? Karena ada beberapa tokoh politik pada saat itu menolak. Mereka beranggapan bahwa ketika Indonesia menjadi negara serikat atau negara konfederasi, sangat rentan untuk terjadi suatu perpecahan dan suatu konflik. Kenapa demikian? Karena sudah adanya pembedaan-pembedaan dalam negara. Tentunya sistem konfederasi ini juga sangat rentan akan pemecahan terhadap suatu perjanjian yang sama. Kemudian sistem konfederasi ini tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari sistem konfederasi ini, negara-negara yang berpartisipasi dalam konfederasi memiliki perlindungan yang lebih besar dari pemerintah terhadap konflik. Selain rentan terhadap konflik tadi, namun mereka sangat saling membantu ketika ada suatu konflik dari anggota yang berkonfederasi ini. Kemudian ada dua legitimasi kebijakan. Ada dua kebijakan, baik kebijakan nasional dan kebijakan internasional. Kemudian ada sistem tata kelola ganda dan kebijakan teritorial dibedakan dengan baik. Kemudian tidak dengan adanya negara konfederasi ini, pembatasan wilayah tentunya sangat dibedakan dengan sangat baik oleh negara serikat atau konfederasi ini. Kemudian kekurangan dari konfederasi ini bahwasanya bagaimanapun mereka berserikat, berkonfederasi dan bersatu, mereka bukanlah sebuah negara. Namun mereka hanyalah sekutu yang bersatu untuk mencapai beberapa tujuan. Kemudian karena mereka merupakan negara konfederasi, mereka tidak memiliki kebijakan hukum terhadap pemerintahan atau terhadap rakyat atau terhadap penduduknya. Kemudian ada beberapa lagi kelemahan dan kelebihan dari sistem konfederasi ini. Namun pada intinya sistem konfederasi ini bukanlah merupakan suatu negara yang berdaulat, melainkan beberapa negara yang berdaulat yang menjadi satu atas
perjanjian-perjanjian yang telah ditentukan. Kemudian pada intinya, sistem parlementer, presidensial, dan konfederasi ini telah diterapkan di berbagai macam negara di dunia ini. Kesimpulannya bahwasanya setiap sistem di parlementer, presidensial maupun konfederasi sebaik-baiknya pasti juga memiliki suatu kekurangan dari masing-masing sistem tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi, bisa teman-teman semua komentar di kolom komentar pada video saya kali ini untuk membenarkan agar tidak ada kegagalan paham. Dan apabila ada kebenarannya, itu berdasarkan beberapa bacaan yang saya baca dan ilmu yang telah saya dapatkan pada saat saya berkuliah di program studi ilmu politik. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.